Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Raudatun Nadia. Saya dari Fakultas Teknik dan Informatika, Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi karakter building dengan tema lingkungan sosial dan interaksi sosial. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu lingkungan sosial. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari lingkungan sosial tersebut. Lingkungan sosial adalah interaksi di antara masyarakat dengan lingkungannya, ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan sosial inilah yang kemudian membentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peranan besar di dalam membentuk sebuah kepribadian seseorang, dan kemudian terjadilah sebuah interaksi di antara orang atau juga masyarakat dan lingkungannya. Lingkungan sosial dari seseorang pertama kali dibentuk dalam sebuah lingkungan keluarga, dan kemudian lingkungan keluarga menjadi media pertama yang memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang, dan yang paling utama yaitu anak-anak. Karena di dalam lingkungan keluarga, setiap anggota dari keluarga, terutama anak-anak, diberikan berbagai macam pendidikan supaya mampu menjadi seorang anak yang mandiri. Selain dapat mengarahkan anak menjadi mandiri, anak juga dapat mengambil suatu keputusan untuk dirinya sendiri supaya bisa mengembangkan kemampuan dirinya. Oleh sebab itu, lingkungan keluarga merupakan hal yang berpengaruh besar di dalam mendapatkan bekal untuk dapat melakukan sosialisasi di dalam sebuah lingkungan sosial yang luas, dan tidak hanya dapat dilakukan di dalam suasana rumah saja, melainkan juga bisa untuk dipakai sebagai bekal di dalam lingkungan sosial ataupun di dalam hidup bermasyarakat. Faktor-faktor lingkungan sosial diantaranya yang pertama, pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial yaitu berbagai macam orang-orang yang dimana mereka membentuk persekutuan sosial yang dilandasi oleh adanya suatu hubungan kekerabatan seperti keluarga, marga, dan lainnya. Faktor yang kedua yaitu penataan sosial, yang dimana hal ini sangat penting untuk bisa mengatur suatu ketertiban dalam kehidupan di masyarakat. Penataan itu berupa aturan-aturan yang dipakai sebagai pedoman untuk kerjasama dan pergaulan untuk setiap anggotanya. Contoh-contoh dari lingkungan sosial. Nah teman-teman, ada banyak sekali contoh-contoh dari lingkungan sosial. Misalnya di sekolah, yang dimana di dalamnya itu terjadi interaksi sosial di antara komponen-komponen pendukung dengan status yang berbeda-beda. Selain itu, contoh lingkungan sosial juga terdapat di dalam lingkungan masyarakat, di mana mereka mempunyai keanekaragaman yang sesuai dengan status dan juga peranannya masing-masing. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu interaksi sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses menjalin kontak dan komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan berjalan secara timbal balik.
Sedangkan interaksi sosial menurut sosiologi yaitu John Gillen adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, teman-teman, di dalam suatu hubungan individu atau kelompok, mereka itu bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik itu secara formal ataupun informal, dan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Karena interaksi sosial menyatakan hubungan sosial yang saling mempengaruhi antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Interaksi sosial dapat terjadi di antaranya yang pertama, individu dengan individu, yang kedua, individu dengan kelompok, dan ketiga, kelompok dengan kelompok. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari interaksi sosial. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Contohnya adalah mengobrol dengan teman dekat. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya adalah seorang dosen mengajar mahasiswa atau mahasiswinya di depan kelas. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya adalah diskusi antar kelompok di dalam kelas. Interaksi sosial yang pertama, pelakunya terdiri lebih dari 2 orang. Hal ini dikarenakan interaksi itu membutuhkan aksi dan reaksi. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Dan yang ketiga, adanya maksud dan tujuan yang jelas sebagai hasil dari interaksi tersebut. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada tujuan-tujuan yang berbeda di antara pihak yang berinteraksi tersebut. Tujuan tersebut pun dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah ke kerjasama ataupun malah sebaliknya, yaitu mengarah kepada pertentangan atau konflik. Konflik sosial, pertentangan, percekcokan, perselisihan atau ketidaksamaan pendapat antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat terjadi antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, ataupun konflik yang timbul dalam hubungan antar pribadi. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah pengaruh lingkungan terhadap interaksi sosial itu merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu dalam interaksi sosial. Manusia itu tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan ini. Dengan demikian, lingkungan membuat wajah budaya dan karakter bagi individu dalam interaksi sosial. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.